أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Shadaqallahul azim. Ampun, Pak. Baik, nanti tajwid dan ini diperhatikan ya, tajwid dan makhorijul hurufnya ya. Jadi kalau alam nashrah itu langsung ya, tidak alam nashrah tidak. Karena mim mati bertemu dengan nun ya. Bukan mim mati bertemu mim ya. Atau bertemu ba, itu kadang ada sedikit tapi jelas. Iya, Pak. Nah, jadi kalau nun itu berarti alam nashrah langsung ya. Terus juga kawizrok, jangan ditarik ya. Oh iya. Kawizrok itu langsung ya. Terus angqadhah qadhah tidak ya. Iya. Oke. Terus panjang pendeknya tadi ya, itu terlalu panjang tadi. Ini hanya dua. Ini mat tabi'i tapi jadinya wajib mutasil atau mat jaiz. Iya. Oke, baik. Berikutnya silakan menulis satu surat dalam Al-Quran. Nanti di foto kirimkan ke saya. Iya, surat apa, Pak? Surat Al-Asr bisa? Al-Asr. Oh, nggih. Insyaallah. Ya.
Hmm. Ampun kula kirim, Pak. Oke, saya lihat dulu. Oke, ini wal asrinya kurang short Pak ya. Oh. Wal Oh, nggih Pak, nggih. Nyun Pak, punten nggih. innal insana lafi khusr illal ladzina amanu kurang alif ya. Oh, nggih. Wa amilu juga kurang alif ya. Wa amilu. Nggih. Wa Nggih. tawasau bil hak itu kelebihan alif ya. Nggih, nggih. Wa Nggih. tawasau Sobr. betul. Nggih. Nggih. Ini bisa perhatikan lagi karena kalau beda tulisan bisa artinya Nggih, beda. nggih. Nggih, nggih Pak, nggih. Oke, sekarang silakan praktek pembelajaran 15 menit. Oh, nggih Pak. Pak, teror PPT. Untuk saya untuk share screen, Pak. Iya, silakan. Ya. Ya, pun Pak. Mulai ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam kelas yang kita cintai ini, kita sayangi, di mana kelas tempat kita untuk belajar bersama-sama. Sebelumnya
sebelum kita memulai, mari kita mulai berdoa dulu pertemuan hari ini anak-anak. Bapak pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin. Nah, selanjutnya apakah anak-anak sudah makan pagi ini tadi? Alhamdulillah. Nah, ada lagi ini. Siapa tadi yang belum sholat subuh? Tuh, coba siapa yang belum sholat subuh? Akbara sudah sholat belum tadi? Belum. Siapa lagi yang belum sholat? Coba Bapak mohon yang tadi belum sholat subuh sekarang keluar dulu, langsung ke musola dan melaksanakan sholat subuh dulu, ya. Sudah akan Bapak lanjutkan presensi yang mau sholat, yang mau melaksanakan sholat, yang tadi belum silahkan sholat dulu. Ini akan saya absen. Aisyah ada? Akbara baru sholat. Aldias. Dan yang terakhir Zahra ada, alhamdulillah masuk. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini Bapak akan meneruskan. Kemarin kita telah membahas apa ya? Minggu kemarin? Oh ya, minggu kemarin kita telah membahas tentang materi minuman halal dan haram. Masih ingat anak-anak? Oke, alhamdulillah, jangan sampai lupa. Yang penting ilmu yang sudah kita pelajari itu diamalkan. Nah, tentunya bagaimana cara mengamalkan materi halal dan haram kemarin? Ya, kalian harus selalu waspada dan menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, jangan sampai kemudian nanti terjerumus pada makanan dan minuman yang haram. Alhamdulillah, harus ingat dan selalu ingat agar tidak terjerumus. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ini, sholat sunnah berjamaah dan munfarid, ya. Jadi sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Nah, sedangkan KD yang berkaitan dengan materi ini, pertama KD 1.9 melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama. Kemudian KD 2.9 menunjukkan perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kemudian 3.9 memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Dan yang terakhir KD 4.9 mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Itu KD berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Kemudian selanjutnya pada pembelajaran ini, ya, Bapak berharap nanti setelah kita membahas ini kalian satu mampu menjelaskan pengertian sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang ketiga, mampu mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Dan yang keempat, bersikap disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya, untuk anak-anakku, materi ini materi yang sangat mendasar bagi kita sebagai seorang muslim, karena ini kaitannya dengan sholat, ya. Dimana ini sholat sunnah
kalian bisa menjelaskan, tahu macam-macamnya. Nah, tapi ada yang terpenting di antara ini, yaitu mempraktekkan, ya, mempraktekkan sholat sunnah berjamaah ataupun sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid. Nah, dari praktek itu kemudian nanti akan timbul sikap disiplin dan percaya diri serta tanggung. Ini yang terpenting, ya. Jadi ilmu yang dipelajari itu nanti tidak hanya sebagai pengetahuan saja, tapi diaplikasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang terpenting dari kita belajar ilmu agama, ya. Jadi tidak hanya kalian mengejar nilai yang tinggi tapi prakteknya tidak, tapi yang terpenting pengetahuannya bagus, kemudian prakteknya juga bagus. Ya anak-anak, sanggup ya? Alhamdulillah. Nah, coba sekarang kita akan memulai. Nah ini, Pak punya gambar. Silahkan gambar-gambar ini diamati, ya. Gambar 1, gambar kedua, dan gambar ketiga. Gambar apa itu? Ya, ya bagus. Pertama itu adalah gambar sholat Idul Fitri, ya, yang dilakukan secara berjamaah. Kemudian yang kedua ini gambar sholat sunnah munfarid, ya, gambar sholat sunnah munfarid. Kemudian yang ketiga ini, ayo apa? Iya, ini adalah contoh, ya, orang yang baru melaksanakan sholat khusuf, ya, jadi gerhana bulan. Nah, alhamdulillah sudah paham semua, sudah ngerti ya. Nah, sekarang untuk membahas materi ini, Bapak ingin membentuk kelompok untuk berdiskusi, ya. Coba sekarang kalian berkelompok seperti biasanya, ya, satu kelompok 4 anak, ya, tinggal depan belakang, ya. Nah, ini Bapak kasih soalnya. Nah, ini ada 5 pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Pertama, apa yang dimaksud dengan sholat sunnah? Kemudian yang kedua, apa saja manfaat dari sholat sunnah itu? Kemudian, macam-macam sholat sunnah berdasarkan cara melaksanakannya. Kemudian yang keempat, jelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan benar. Kemudian yang kelima, apa saja sholat sunnah yang sudah atau yang biasa kamu kerjakan. Nah, sebutkan satu persatu, ya. Oke, silahkan. Sudah selesai? Alhamdulillah. Kalau sudah selesai, kalian memang murid yang cerdas, ya. Nah, apa itu yang dimaksud sholat sunnah? Ya. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, ini Bapak sudah membuat peta konsepnya, bahwa sholat sunnah ada 2 macam, ya. Sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid dan sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Nah, sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid itu diantaranya ada sholat witir, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat syukril wudu, kemudian sholat istikharah, dan sholat tahajud. Sedangkan sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, yang pertama ada sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, kemudian sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, sholat
istisqa, dan sholat taraweh. Ini dari dua macam itu. Nah, kemudian sekarang sesuai dengan pertanyaan tadi, Bapak tuliskan tentang apa itu sholat sunnah. Sebelum kita membahas apa itu sholat sunnah atau menjelaskan tentang pengertian sholat sunnah, mari kita lihat dulu apa pengertian sunnah itu. Sunnah adalah sesuatu yang dianjurkan untuk dikerjakan. Artinya, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Maka sholat sunnah dapat kita artikan ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi beberapa syarat yang ditentukan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan. Anak-anak, pengertian sholat. Sekarang kita masuk ke macam-macam pelaksanaan sholat sunnah. Apa saja macamnya pelaksanaan sholat sunnah itu? Yang pertama, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Ada sholat Idul Fitri, ada sholat Idul Adha, ada sholat istisqa, ada sholat kusuf, dan ada sholat. Sudah tahu anak-anak apa sholat Idul Fitri? Nah, ya. Idul Adha, istisqa, ya. Sholat tak hujan, ya. Nah, sedangkan kalau sholat kusuf apa? Sholat kusuf apa? Nah, ini biasanya banyak anak-anak yang sering ketukar-tukar ya antara sholat kusuf dan sholat. Maka ini ilmu ini dulu Bapak dapatkan ketika Bapak masih sekolah, diajarkan urutnya. Ya. Jadi kusuf itu kan sholat gerhana apa? Matahari. Nah, matahari itu sifatnya bagaimana anak-anak? Ya, panas ya. Jadi matahari itu sifatnya panas, maka suatu kalau kena panas itu ya akan kusut gitu ya, akan kusut. Maka ini kusuf ya, diarahkan dengan kusuf. Nah, ini hanya untuk mengingat saja ya, karena kalau sudah dihadapkan dua ini kusuf dan khusuf, anak-anak biasanya sering bingung ini ya. Jadi kalau kusuf itu ingat-ingat aja, kusut itu matahari karena panas, kalau kusuf itu gerhana bulan. Ya. Terus kemudian kita lanjutkan sekarang ya, sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid. Apa saja itu? Ada sholat rawatib, sholat istikharah, dan sholat tahiyatul masjid. Ayo, apa anak-anak sholat rawatib? Iya, sholat rawatib itu sholat sunnah yang mengikuti atau yang mengiringi sholat fardu. Kalau istikharah apa? Iya, betul. Ya, sholat untuk memohon apa? Bimbingan untuk menentukan pilihan. Ya. Dan yang terakhir sholat tahiyat masjid. Ya. Kemudian yang ketiga ada sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid dan juga bisa dilaksanakan secara berjamaah. Apa contohnya? Sholat tarawih. Ya. Sholat tarawih itu mau berjamaah boleh, dikerjakan sendiri juga bisa. Dan sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, dan sholat. Nah, oke. Gimana anak-anak? Paham? Oh, malah mumet. Nah, coba ini Bapak punya. Nah, ini speaking, oke ya. Biar agak fresh sedikit.
Oke, udah fresh? Alhamdulillah. Ya, untuk mengendorkan pikiran. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah Bapak jelaskan dan sampaikan tadi, any question? Ya, ada pertanyaan? Oh tidak. Oke, kalau tidak, nggak apa-apa. Artinya kalian sudah paham dengan apa yang kita bahas hari ini. Kalau sudah paham, nah ini sekarang tadi di awal Bapak sudah siapkan soal tes. Di situ ada soal-soal yang harus kalian kerjakan, ya. Dan ada tadi satu bundle juga khusus soal tentang sikap, ya. Nanti juga tolong ya, soal tentang sikap itu. Oke, sekarang silakan dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan nanti dikumpulkan. Oke, ya, terima kasih. Hari ini kita telah pelajari beberapa tentang sholat sunnah, ya. Alhamdulillah sudah selesai. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun, Pak. Baik. Ya, tadi penyebutan berapa ya? Kenapa, Pak? Penyebutan Iya, istikharah. Istikharah, Pak. Pak istikharah. Istikharah, Pak. Iya. Iya. Oke. Tadi akan lebih bagus kalau ada ditunjukkan hadisnya tentang bedanya kusuf dengan kusuf, ya. Oh. Oke. Terkait dengan KI 1 dan KI 2, ya. Indikatornya apa? Indikatornya apa untuk materi Bapak kalau KI 1? KI 1 itu tadi, Pak, disiplin itu tadi, Pak. Hanya dengan materi apa? Jadi anak disiplin karena melakukan sholat sunnah tadi, kemudian timbul rasa disiplin dan tanggung jawabnya. Kalau yang KI 2? Halo? Halo. KI 2-nya apa? KI 2-nya? KI 2-nya itu KI 2-nya iya Pak, belum nampak ya, Pak. Ya, artinya kan sebenarnya ketika tadi ada sholat berjamaah itu unsur KI 2-nya ada. Iya. Sama-sama menghargai. Menghargai Tuhan, gitu ya. Itu harus kelihatan, ya. Nah, itu pembiasaan karakter. Terus juga kalau bisa tadi kalau bisa lebih awal tuh dipraktekkan lebih jadi nanti setelah itu baru, karena boleh jadi anak-anak itu di rumah sudah tahu, ya. Itu perlu dibenahi, ada yang kurang, jadi praktek duluan boleh jadi akan lebih berkesan bagi anak-anak daripada kalau kita kasih ceramah kognitifnya itu. Jadi bila perlu ini ya Pak ya, langsung kita tunjukkan anak-anak diajak praktek itu ya langsung ya. Langsung, iya, sholat kan dipraktekkan, nggak usah dibicara. Oke. Terus untuk yang sifatnya problem solving dan critical thinking, maksudnya di mana? Untuk problem solvingnya itu kan anak-anak
memecahkan untuk bagaimana tata cara sholat itu, Pak. Karena di antara anak-anak juga ada yang belum ngerti tata cara sholat. Nah, kemudian dengan dia membentuk kelompok berdiskusi, kemudian dia bisa menemukan tata cara sholat sunnah itu. Ya, tapi ini sebenarnya lebih ke problem solving, bukan di kelas ya, bukan problem solving soal ya Pak ya. Tapi lebih problem solving itu mengajak anak mengatasi problem yang ada di sekitar, tapi relevan dengan materi ini. Misalnya ketika ya problem solvingnya itu terkait dengan bulan, terkait dengan fenomena matahari, itu bisa ya. Jadi itu terkait dengan itu. Atau tadi selain tadi kan ada fenomena sholat hujan ya. Nah itu kan juga. Oh iya. Oh ya. Oke Pak. Bisa setiap siswa terbiasa dengan yang misalnya kekeringan, itu apa yang perlu dilakukan. Nah itu sebenarnya adalah problem solving. Iya Pak. Perpisahannya terus melaksanakan sholat itu. Itu ya. Nanti beberapa dicermati termasuk juga penggunaan video ya. Karena ini kan praktek ya, kan lebih bagus langsung praktek tunjukkan videonya itu ya, kan lebih bisa masuk. Benar Kak. Kalau dalam RPP itu saya cantumkan link ini Pak, link sholat. Nah itu ditampilkan kalau di saintifik kan di awal ya, pas mengamati itu kan bisa langsung. Meskipun lebih bagus mengamati ya langsung praktek itu ya. Oke Pak, Mas. Oke, saya kira itu beberapa catatan dari Pak. Ya. Matur nuwun Pak. Ya, makasih. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.